Tips bepergian ke negara-negara penduduknya yang sedikit berbahasa Inggris, apalagi tulisannya bukan Latin, seperti Cina. Selain dokumen legal seperti paspor dan visa, serta tiket, hotel dan uang sangu, berikut hal-hal yang perlu disiapkan. Pertama, siapkan paket roaming internasional. Untuk yang tidak bisa berbahasa negara tujuan, aplikasi Google Translate sangat berguna untuk berkomunikasi, terutama Google Lens. Kita bisa berbicara dengan bahasa kita, lalu diterjemahkan ke bahasa mereka, atau berbicara dalam bahasa mereka. Namun aplikasi Google tidak bisa digunakan atau berjalan tidak lancar di negara yang melakukan pembatasan seperti di Cina. Dengan membeli paket roaming kita, mempunyai beberapa keuntungan, antara lain, 1. Tidak perlu mengganti kartu SIM ke kartu lokal. 2. Tidak perlu install aplikasi VPN. Namun kita tetap dapat menggunakan semua aplikasi yang ada di HP kita. Hanya waktu awal penggunaan kita hanya diminta menghapus pembatasan untuk aplikasi tersebut. Paket roaming dapat dibeli di aplikasi My Telkomsel untuk pengguna Telkomsel dan MyXN untuk pengguna kartu XL. Mana yang lebih baik? Kembali ke penilaian masing-masing. Pada Telkomsel ada pilihan bisa tethering dengan kuota kecil, dengan yang bisa tethering namun kuota besar, namun tidak bisa tethering. Kalau saya lebih baik pilih yang kuota besar. Jika ingin menggunakan laptop, bisa pakai Wi-Fi. Contoh, saya lebih memilih paket 7 hari di Cina dengan kuota 30 GB. Dibandingkan kuota 5 GB, bisa hotspot. Dengan 30 GB kita mengolah video call, nonton YouTube selama di sana. Sedangkan pada roaming XN, walaupun tidak ada kuota super besar, namun XL punya keunggulan. Sisa kuota tidak hangus setelah kita kembali ke Indonesia. Tips kedua, pastikan jumlah bagasi sesuai dengan yang tertera di tiket. Jika pada tiket disebutkan 1 buah, maka jangan membawa lebih dari 1, walaupun total berat masih di bawah yang dipersyaratkan. Jika tidak kita harus meninggalkan kelebihan bagasi atau menggabungkan menjadi 1, namun akan kena tambahan biaya. 1 bagasi Rp60.000, 2 jadi Rp120.000. Tips ketiga, pasang aplikasi VPN di HP atau laptop kita. Nah buat yang punya kuota roaming kecil, Wi-Fi gratisan jadi andalan, namun walau sinyal Wi-Fi kenceng, kalau kena pembatasan pemerintah Cina, Windows tidak bisa dipakai online. Untuk mengakalinya, kita pasang VPN. Sehingga laptop atau HP kita bisa digunakan tanpa pembatasan jika terkoneksi dengan Wi-Fi, karena dianggap kita sedang di Indonesia. Jadi pembatasan pemerintah Cina tidak berlaku. Sebagai ilustrasi, WhatsApp tidak akan bisa dipakai di Cina kecuali pakai paket roaming atau Wi-Fi dengan VPN. Tips keempat, cetak nama hotel dan tempat-tempat yang akan kita tuju ke dalam bahasa Cina sebelum berangkat. Hal ini sangat berguna jika kita bertanya ke orang sana, karena petugas bandara atau supir taksi di sana hampir tidak bisa bahasa Inggris. Tips kelima, install aplikasi komunikasi yang banyak dipakai di Cina, seperti WeChat. Kecuali Anda tidak akan berkomunikasi dengan orang sana sama sekali. Aplikasi WeChat tidak akan diperlukan. Aplikasi ini sebaiknya diinstal sebelum berangkat. Karena jika diinstal setelah sampai di Cina, akan gagal proses verifikasi, sehingga kita tidak punya WeChat. SMS masih bisa kita gunakan, namun seperti kita juga di sini, SMS jarang dibuka. Tips keenam, jika Anda dijemput oleh orang sana yang tidak bisa berbahasa Inggris, kirimkan foto Anda terakhir agar mereka bisa mengenali Anda dengan cepat. Tips ketujuh, jangan lupa berdoa agar perjalanan Anda selamat sampai kembali ke rumah. Tips terakhir, walaupun ini sebenarnya bukan tips, namun lebih ke pengendalian resiko untuk yang tidak melakukan penerbangan langsung alias transit. Apa yang harus Anda lakukan jika penerbangan berikutnya dibatalkan? SOP pembatalan penerbangan umumnya. 1. Mencari hotel buat penumpang menginap dan mengatur perubahan jadwal penerbangan. 2. Memberikan pengganti sejumlah uang untuk kita mencari alternatif transportasi pengganti. 3. Mencarikan penerbangan pengganti menggunakan maskapai yang sama atau berbeda. Opsi 1. Paling umum, namun jika kita punya jadwal yang padat atau ada janji yang agak sulit digeser. Opsi 1 ini, walaupun paling aman dan nyaman, sulit untuk kita ambil. Opsi 3 juga umum dilakukan, bahkan hal pertama dilakukan. Namun jika jadwal sedang padat, agak sulit dilakukan, apalagi menggunakan maskapai lain. Opsi 2 sebenarnya di Cina sangat memungkinkan, karena banyak kota-kota besar dan kecil yang mempunyai airport.
Hanya semenjak pemerintah Cina melakukan efisiensi bidang transportasi, dengan mengganti penerbangan domestik berjarak 2 atau 3 jam dengan KA cepat yang bisa ditempuh hanya dalam 1 jam, dengan efisiensi ini, pemerintah Cina bisa menghemat biaya sewa pesawat triliunan rupiah. Dana penghematan bisa dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan industri kereta api cepat lokal, yang menyerap tenaga kerja lokal. Nah, kembali ke permasalahan ganti penerbangan, namun harus pindah airport lain, solusinya sangat mudah. Namun buat kita yang tidak bisa bahasa Cina, harus beberapa kali ganti moda transportasi, naik bus ke stasiun, naik kereta ke airport kota lain. Apalagi belum tentu tiket bisa langsung dapat. Sepertinya sangat beresiko, akan bermasalah juga. Seperti yang kami alami, kami rombongan berempat, akan pergi ke kota Qinhuangdao. Karena Qinhuangdao tidak ada airport. Airport terdekat adalah Tianjin. Jadi penerbangan kami, Jakarta Fuzhou Tianjin. Transit di Tianjin, sebenarnya tanda-tanda akan bermasalah sudah terasa saat check-in di Cengkareng. Kami harus check out bagasi dulu di Fuzhou. Dengan alasan nomor pesawat ke Tianjin belum rilis, kemungkinan ganti nomor pesawat lain. Setiba di Fuzhou, ternyata pesawat dibatalkan. Jika kami ingin tetap berangkat malam ini juga, harus pindah airport ke kota Xiamen yang berjarak 1,5 jam pakai kereta cepat. Disinilah peran aplikasi Google Translate bekerja. Walaupun petugas komplain penerbangan dapat berbahasa Inggris, namun bicaranya tetap terbatas. Kita nego via Google Translate agar dicarikan transportasi darat yang langsung sampai ke airport dan pastikan kami tidak diturunkan di tengah jalan. Setelah petugas berhitung, dia bilang oke, dia mencarikan taksi. Dari airport Fuzhou ke Xiamen Airport butuh 3 jam dengan taksi. Petugas bilang close check-in 30 menit, sebelum penerbangan 9:15 menit, cukup tunjukkan tiket sebelumnya. Perubahan jadwal penerbangan sudah dilakukan di sistem, jadi tidak perlu cetak tiket. Sebelum berangkat saya foto petugas dan ID card-nya, serta nopol taksi, dan mengirimkan informasi tersebut ke orang kantor. Untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu, akan lebih mudah melacaknya. Mulailah petualangan kami. Hitung-hitung lihat kondisi negara Cina, secara langsung, bagaimana jalan tolnya, pemandangan kota-kota yang kami lewati. Dari map saya, perkiraan sampai 3 jam, atau jam 20-30 menit. Posisi setir mobil di Cina, ada di sebelah kiri. Jadi berkebalikan dengan di Indonesia. Truk di sini melaju di sebelah kanan. Ukuran jalan tol cukup lebar. Ada 3 jalur utama walaupun provinsi yang sedang kami lewati sangat jauh dari ibu kota. Jalan tolnya mulus, dan bersih. Kontur daerah yang kami lewati adalah daerah berbukit batu, namun penuh tanaman, pemukiman terkonsentrasi di tempat tertentu. Jika penduduk ramai gedung bertingkat lebih tinggi dibanding daerah yang penduduknya sepi, artinya daerah pertanian dan hutan tetap terjaga. Jalan tol ada yang meliuk-liuk mengikuti perbukitan, namun jika harus menembus bukit atau gunung, dibuatlah terowongan. Rest area juga disediakan di sepanjang jalan tol. Setelah melakukan perjalanan melelahkan, akhirnya tibalah kami di Xiamen City. Xiamen Airport berada di atas pulau di tepi laut yang menghadap ke Taiwan. Menurut Google Maps estimasi waktu tiba kami pukul 20.30 menit, artinya kami hanya punya waktu 15 menit untuk check-in sebelum tutup. Ini sangat-sangat menegangkan. Saya menghubungi orang kantor untuk memastikan ke maskapai penerbangan bahwa tiket kami sudah dirubah dari Fuzhou Tianjin menjadi Xiamen Tianjin, karena kami tidak dibekali bukti selembar kertas pun dari petugas. Hanya info sudah dirubah di sistem, namun menurut info orang kantor, pihak maskapai tidak bisa dihubungi. Bismillah saja kalau sudah begini. Mendekati Xiamen Airport, di Google Maps, mobil tidak mengikuti jalur yang disarankan. Terlihat mengarah ke laut. Ternyata mobil melewati tol atas laut, langsung ke airport. Estimasi waktu tiba kami, jadi maju 20 menit, pukul 20.10 menit. Alhamdulillah, kami tiba tepat waktu. Namun saat mau check-in, terjadi miskomunikasi dengan petugas antrian. Mentang-mentang kami tidak bisa bahasa Cina, diarahkan ke terminal luar negeri. Padahal saya tunjukkan screenshot jadwal dan nomor pesawat ke Tianjin dalam bahasa Cina. Kami sempat terkecoh, tapi setelah meyakinkan ke petugas lain, dengan menyebut nama kotanya, baru kami diarahkan ke tempat awal kami check-in. Namun kali ini, kami sebutkan nama kotanya ke petugas antrian, kami dipersilahkan ke counter check-in. Jadi jika transit penerbangan domestik, sebutkan nama kota tujuan Anda, jika tidak Anda diarahkan ke penerbangan internasional.
Demikianlah tips bepergian ke negeri Cina. Semoga bermanfaat.